Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak ya, guru matematika kalian yang santuy. Em, untuk materi di bab kedua, kalian mempelajari sesuatu yang biasanya terjadi di remaja nih, yaitu limit. Limit itu artinya adalah pendekatan atau bahasa Pontianaknya PDKT. Ya, dalam pelajaran limit ini, kalian bisa nih mengaplikasikannya untuk mendekati seseorang. Tapi tetap saja, yang namanya PDKT itu punya batasan tertentu. Kita harus tahu batasan kita sampai mana, apakah dia bakal menerima kita, atau bahkan malah menolak. Jadi jangan langgar batasan itu. Berikut tips-tips yang akan Bapak kasih untuk pelajaran kita di limit. Oke, limit disimbolkan seperti ini. Cara membacanya adalah limit X mendekati A. Jadi ini ada X yang dia berusaha mendekati A, tetapi A itu punya induknya, punya bapak, yaitu suatu fungsi yang memiliki nilai A. Jadi cara membacanya, Bapak ulangi sekali lagi, limit X mendekati A dari suatu fungsi. Katakanlah limit X mendekati 5, A itu suatu nilai ya. Dari induknya adalah X kuadrat dikurang 4X per X ditambah 1. Jadi, kalau Bapak gambarkan secara geometris, ini ada suatu fungsi, yaitu X kuadrat dikurang 4X, ini Bapaknya, X kuadrat dikurang 4X per X tambah 1, katakanlah fungsinya seperti ini. Kemudian, ini kalian nih, X nih. X itu kalian mau mendekati si 5. 5 itu nilai dari X-nya. Jadi di sini ada 5. Ini bapaknya, ini yang mau kalian dekati. Nah, sekarang kalau kalian mau mendekati anaknya, kalian dekati bapaknya dulu kan? Bawa martabak, bawa gorengan, bawa slip gaji, durian yang sekarang lagi musim. X itu kalian. Kalau X itu mendekati dari sebelah kiri atau kanan. Ini X, ini X. Nah, masalahnya seberapa besar sih nilai kalian di mata bapaknya? Itu yang akan kita cari. Jadi, pelajaran limit mengetahui batasan dari pendekatan yang dilakukan. Contoh, limit X mendekati 5 dari X kuadrat dikurang 4X per X tambah 1. Ini cara mendekatinya ada 3 metode ya, Bapak kasih tips mendekatinya. Yang pertama, kalian bisa langsung masuk ke dalam hatinya, yaitu substitusi. Substitusi itu sebenarnya artinya adalah mengganti ya. Jadi kalau dia masih punya seseorang, bisa kalian mulai mencoba mendekatinya dengan cara mengganti dia dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Substitusi. Jadi untuk limit X mendekati 5, kalau caranya yang digunakan adalah substitusi, itu berarti akan menjadi limit X mendekati 5, semua nilai X yang ada di fungsi tersebut berubah jadi 5. Namanya juga ganti kan? Kita ubah jadi 5. 5 kuadrat dikurang 4 kali 5 per 5 tambah 1. Maka akan menghasilkan, kalian akan lihat berapakah nilai kalian di mata bapaknya. Itu adalah 25 dikurang 20 per 5 tambah 1, 6. 25 dikurang 20, 5 dibagi 6. 5 per 6. Itu metode pertama. Di sini Bapak akan ajarkan 2 buah metode ya. Sisanya kalian cari secara otodidak naluri kalian. Yang kedua, yang Bapak akan ajarkan itu adalah metode faktorisasi. Faktorisasi sudah kalian pelajari nih waktu kelas 10 semester 1. Jadi, kalau kalian ternyata mentok dalam pendekatan tersebut, tentunya kalian harus mengetahui faktor-faktornya apa saja sih yang bisa bikin saya mentok itu. Bapak akan kasih satu contoh limit X mendekati 3 dari
X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3. Oke. Nah, coba kalian substitusi dulu ya. Kalau disubstitusi akan menghasilkan, kita ganti 3 semuanya. 3 dipangkatkan 2 dikurang 9 per 3 dikurang 3. Hasilnya berapa? 3 pangkat 2 9 ya. 9 kurang 9 0 per 3 kurang 3 0. Hasilnya 0 per 0. Kalian tidak akan mendapatkan apapun dari hal itu. Nah, gimana caranya supaya dapat? Sini Bapak kasih merapat ya semuanya. Sekarang, kalau biar mendapatkan nilai di mata Bapaknya, kalian harus melakukan suatu trik tertentu. Kalau kalian sudah mendapatkan hasil substitusinya 0 per 0, 0 per 0 itu nilainya tidak bisa ditentukan. Bisa 1, bisa 2, kalian nggak tahu. Sekarang ini nih, Bapak kasih tahu tipsnya. Yaitu dengan cara memfaktorkan. Yang bisa difaktorkan adalah X kuadrat dikurang 9. Ingat, yang membuat 0 itu adalah X mendekati 3. X mendekati 3 itu berarti nilai X kurang 3 yang harus kita hilangkan. Jadi X kuadrat dikurang 9 itu akan difaktorkan menjadi X kurang 3 dikali X tambah 3. Buka lagi bukunya pelajaran kelas 10 semester 1. Nah, sekarang kalian bisa mengeliminasi faktor penghambatnya itu, yaitu X kurang 3 di sini. X kurang 3 di atas dan di bawah sama-sama dibagi, maka yang tersisa adalah X tambah 3. Yang tersisa X tambah 3, kemudian kita substitusi biasa akan menjadi 3 tambah 3. 3 tambah 3 adalah 6. Nilainya ternyata tinggi. Sayang banget ya kalau misalnya kalian sudah berusaha tetapi ternyata nilainya tidak bagus atau bahkan tidak tahu nilainya sama sekali. Jadi di sini Bapak tekankan lagi ada 2 buah metode untuk melaksanakan limit yang akan kita pelajari. Sebenarnya ada banyak, tapi untuk kelas 11 Bapak kasih 2 saja, yaitu substitusi dan faktorisasi. Faktorisasi itu terjadi kalau hasil substitusi itu adalah 0 per 0. Jadi kalau ternyata disubstitusi sama dengan 0 per 0, maka kita akan lari ke faktorisasi. Ingat ya, terus berjuang, dapatkan yang ingin kalian capai selama itu nilainya baik. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung ke aplikasi soalnya saja. Bapak udah siapkan sebanyak 5 soal. Kalian bisa buka modulnya, itu halaman yang kedua. Ada 1 sampai 10, tapi yang Bapak bahas adalah nomor genapnya saja. Nomor ganjilnya silahkan kalian coba masing-masing dan dikumpulkan di si A. Oke, untuk soal yang genap nomor 2. Nomor 2, limit X mendekati 3. Ingat bacanya ya, limit X mendekati 3 karena tujuan awal kita adalah mendekati si dia dulu, kemudian ketemu dengan bapaknya yaitu 5X dikurang 1 per 4X tambah 2. Jadi cara bacanya, limit X mendekati 3 dari 5X kurang 1 per 4X tambah 2. Oke, sudah? Sekarang kita coba substitusi dulu. Kalau substitusi berhasil, alhamdulillah. Sekarang kita ganti semua nilai X menjadi 3. Di sini akan menjadi 5 dikali 3 dikurang 1 per 4 kali 3 tambah 2. 5 dikali 3 dikurang 1 itu akan menghasilkan 15 dikurang 1 per 4 kali 3, 12 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 14 per 14. 14 per 14 sama dengan 1. Wah, ini lumayan ya, nilainya besar ya. Oke, yang kedua, nomor 4, limit X mendekati negatif 1. Hati-hati di sini adalah negatif 1. Di sini ada soal yang Bapak ubah dari modul. Kalau modul di situ X tambah 1. Sekarang ini Bapak ubah menjadi X kurang 1. Oke, jadi semuanya ganti di modul menjadi X kurang 1 ya. Limit X mendekati negatif 1. Kita coba substitusi dulu, yaitu 2. X-nya kita ganti dengan negatif 1 dikurang 1 per negatif 1 dikurang 1 akan menghasilkan negatif 2 dikali negatif 1 akan menghasilkan negatif 2. Negatif 2 dikurang 1 negatif 3 nanti ya. Kita coba yang di bawah dulu. Negatif 1 dikurang 1 itu negatif 2 akan menghasilkan yang di atas berubah menjadi negatif 3 dan di bawah negatif 2. Karena bilangan negatif kalau dibagi akan berubah menjadi positif. Ingat operasi bilangan real pada kelas 10. Lagi-lagi kelas 10. Oke, sudah. Jadi kita udah membahas 2 soal. Gampang kan? Gampang. Next, nomor 6. Limit X mendekati 3, dia ingin mendekati 3, tapi mentok dengan bapaknya X kuadrat tambah X dikurang 6. Oke, kita coba substitusi dulu.
X berubah menjadi 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 6 per, yang ini juga berubah jadi 3 kuadrat ditambah 7 kali 3, 21. 21 dikurang 12 akan menghasilkan 9 tambah 3 dikurang 6. Itu 9 dikurang 3 yaitu 6. Dan yang di bawahnya adalah 9 ditambah 21, 30 dikurang 12, 18. 6 per 18 kita sederhanakan nilainya. Sama-sama dibagi 6, coret-coret. Yang ini akan menghasilkan 1, dan yang di bawah 18 bagi 6 itu adalah 3. Jadi 1 per 3. Nomor 8. Nomor 8, wah ini enak sekali ya. X mendekati 0. Seakan-akan kalian mendekati sesuatu yang nggak ada. Hasilnya pasti mudah ditebak kan? Kita ganti semuanya jadi 0. 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 3 per, yang di bawah jadi 0 kuadrat dikurang 2. Maka hasilnya adalah 0 ditambah 0 ditambah 3, 3. Di bawahnya 0 dikurang 2, negatif 2. Hasilnya negatif 3 per 2. Jadi ini pelajaran untuk kalian. Kalau mendekati sesuatu tuh yang jelas. Kalau omong kosong saja, itu akan menghasilkan negatif. Jadi jangan mengejar dia yang memberi harapan palsu ya. Karena hasilnya bisa saja negatif. Negatif 3 per 2 lagi. Oke, nomor 10. Untuk limit X mendekati 3. X kuadrat dikurang 3X dikurang 18 per X kuadrat tambah 2X dikurang 3. Kita coba substitusi dulu. Akan menghasilkan 3 kuadrat dikurang 3 kali 3, yaitu 9 ya, dikurang 18 per X kuadrat, yaitu 3 kuadrat ditambah 2 kali 3, yang mana 6, dikurang 3. Oke, kita coba operasikan masing-masing. Yang di atas 9 dikurang 9 hasilnya 0, 0 dikurang 18 hasilnya negatif 18. Bapak ulangi lagi, 9 yaitu dapatnya dari 3 kuadrat, dikurang 3 kali 3 yaitu dikurang 9 hasilnya 0 ya, dikurangi dengan 18, 0 dikurang 18 yaitu negatif 18. Kemudian yang berikutnya 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3, 2 kali 3 dikurang 3. 3 pangkat 2 9, 9 ditambah 6 hasilnya 15, 15 dikurang 3 hasilnya adalah 12. Oke, jadi negatif 18 per 12 akan menghasilkan, kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 6, boleh. Dibagi 6 hasilnya 3, dan di bawah 12 bagi 6 hasilnya 2. Jadi totalnya adalah negatif 3 per 2. Sama dengan yang nomor 8, sama-sama negatif 3 per 2. Oke, untuk tentang tadi kan ada yang faktorisasi ya Pak, kok substitusi semuanya? Faktorisasi ada di video Bapak berikutnya. Silahkan kalian pelajari dulu. Nanti besok akan Bapak upload mengenai faktorisasi. Terima kasih, dan jangan lupa dicatat. Selamat belajar matematika. Dan silahkan kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan lewat grup matematika kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.